teman-teman, jadi kali ini kita akan mempelajari rangkaian seri dan paralel. Jadi rangkaian elektronika itu bisa disusun dengan beberapa cara. Cara yang sederhana dan dasar itu kita ada dua, yang pertama seri dan yang kedua paralel. Pertama kita akan mempelajari seri dahulu. Rangkaian seri itu adalah rangkaian di mana hambatan disusun sejajar seperti ini, kemudian dihubungkan pada sumber tegangan, sehingga arus listrik akan mengalir menuju hambatan kedua melalui hambatan pertama dahulu. Jadi, pada rangkaian seri ini terdapat 3 poin yang penting. Yang pertama, bahwa arus yang mengalir ini itu adalah sama dengan arus yang mengalir melalui hambatan 1 dan hambatan 2. Oke. Ini sepertinya tidak terlalu sulit untuk dipahami. Kemudian untuk yang kedua, bahwa tegangan pada sumber tegangan ini, V, itu memiliki nilai yang sama dengan tegangan pada hambatan pertama ditambah tegangan pada hambatan kedua dan hambatan ketiga dan seterusnya jika memang hambatannya lebih dari 2, begitu. Kemudian yang ketiga, bahwa hambatan serinya ini adalah jumlah dari seluruh hambatan yang di seri ini. Jadi R1, nilai R1 ditambah nilai R2 begitu. Konsep-konsep ini untuk menghitung akan lebih mudah mungkin menunjukkannya dengan contoh. Jadi diberikan kasus sedemikian. Misalkan R1 dan R2 masing-masing memiliki nilai 100 ohm dan 100 ohm. Kemudian berapakah arus yang mengalir ini? Kita bisa menggunakan hukum ohm dengan itu, yaitu I sama dengan V per R. Nah, tapi R ini berapa nilainya begitu. Nah, ini bisa kita cari dari RS atau hambatan seri ini. Jadi ini setara dengan sebuah hambatan bernilai berapa begitu. Ini kan bisa kita yang satu ini, 1 unit ini sebenarnya apa begitu. Bisa kita masukkan 100 ditambah 100, maka hasilnya adalah 200 ohm. Ini basic. Kemudian kita bisa masukkan nilainya di sini. Untuk V sudah diketahui nilainya 3 volt, kan 3 per 200, maka kita akan menemukan hasilnya 0,015 ampere atau juga bisa kita sebut 15 miliampere. Begitu teman-teman. Kemudian kalau misalkan kita tanyakan berapa sih voltase atau tegangan pada hambatan 1 atau hambatan 2. Jadi hambatan ini akan memiliki tegangan yang berbeda, yang bisa kita cari dengan cara meletakkan voltmeter begitu. Seperti ini. Ini kita bisa cari berapakah pembacaan pada voltmeter ini, maka kita bisa cari V1. V1 sama dengan I1 dikalikan dengan R1, ini hukum ohm dasar. Nah, bagaimana mencari I1? I1 itu jangan lupa konsep yang tadi, nilainya sama dengan I. I1 sama dengan I2 sama dengan I. Ya, kita harus mencari ini dulu. Kalau sudah mencari ini, kita bisa menjawab soal ini. Maka kita bisa masukkan 15 kali 10 pangkat min 3 ampere begitu. Kemudian nilai R-nya adalah 100, R1 ya, ini ya R1. Ini 100, maka memiliki tegangan senilai 1,5 volt. Untuk V2 juga begitu, kita bisa menggunakan V2 sama dengan I2 dikalikan dengan R2. Nilainya 15 kali 10 min 3 dikalikan dengan 100, R2 nilainya 100, kebetulan sama, karena 1,5 volt juga. Nah, untuk mengecek apakah benar, mari kita cek dengan konsep kedua tadi, bahwa V sama V ini itu akan sama dengan V1 ditambahkan V2. 1,5 tambah 1,5, benar, 3 begitu kan. Kemudian mari kita lanjut untuk cara kedua, yaitu paralel. Nah, pada rangkaian paralel ini, resistor atau hambatan disusun sedemikian supaya ketika hambatan ini dihubungkan dengan sumber tegangan, maka arusnya yang membelah nanti. Jadi ini adalah titik percabangan. Kalau seperti bisa kita lihat seri sebelumnya ini tidak ada cabang sama sekali. Jadi arus listrik harus melalui R1 terlebih dahulu untuk mencapai R2. Tetapi pada paralel arus listrik akan terpecah menuju R1, R2. Jadi masing-masing memiliki jalurnya tersendiri. Ini sederhananya, ini rangkaian paralel paling sederhana seperti ini. Jadi pada paralel ini terdapat 3 konsep utama. Yang pertama, I sama dengan I1 ditambah I2. Jadi arus yang terdapat pada sini, arus yang mengalir di sini total ini pertama dari keluar dari sumber tegangan ini adalah sama dengan arus yang mengalir menuju hambatan 1 dan hambatan 2. Jadi kalau tadi seri itu arusnya sama, ini arusnya itu merupakan jumlahnya karena kan terpecah begitu ya. Mungkin ini sedikit mudah untuk dipahami. Kemudian untuk yang kedua, bahwa V sama dengan V1 sama dengan V2. Jadi tegangan yang terdapat pada hambatan 1 dan hambatan 2 itu sama dengan tegangan pada sumber tegangan begitu. Berbeda dengan seri, yang sama adalah arusnya. Jadi konsep yang perlu kita
ingat-ingat terus adalah bahwa seri itu memiliki arus yang sama, sementara paralel itu tegangannya yang sama. Begitu. Kemudian untuk mencari hambatan setaranya, kita bisa menggunakan 1/Rp atau hambatan paralel itu ya sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 begitu. Nah, mungkin lebih mudahnya kita bisa menggunakan contoh kasus. Oke, jadi misalkan ada contoh seperti ini. Kemudian memiliki nilai V sama dengan 3 volt. Nah, kemudian R1 memiliki nilai 100 ohm dan R2 memiliki nilai 100 ohm. Nah, jika ditanyakan berapa nilai I-nya, I itu seperti bunyi hukum ohm kita bisa mencari dengan ini. Nah, untuk mencari ini kita kan perlu mencari dulu RP-nya berapa. Nah, RP bisa kita cari dengan 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Jadi ini 100 sama 100 kan. Jadi 1/100 tambah 1/100. Oh, bawahnya sama gitu. Jadi bisa kita masukkan 1 tambah 1 itu 2/100 atau sama dengan 1/50 itu sama dengan 1/Rp. Nah, jadi boleh kita sebut bahwa RP-nya sama dengan 50 ohm. Nah, untuk begitu kita bisa memasukkan ke sini voltasenya 3 dibagi 50. Maka arusnya adalah sama dengan 60 mA. Begitu teman-teman. Kemudian lanjut, kita misalkan mau ditanyakan berapa tegangan pada hambatan 1, ya sama dengan ini 3 volt gitu. Hambatan 2 sama 3 volt. Yang berbeda kan arusnya. Makanya yang bisa kita cari mungkin arusnya. Ini arusnya itu sama dengan V1 dibagi dengan R1. V1 kan sudah diketahui. R1 nilainya sudah diketahui kan, 100 ohm. Ini 3 volt, tinggal kita masukin 3/100, 30 mA. I2 juga demikian, nilainya pasti sama 30 ampere begitu ya. Karena kebetulan nilainya sama. Nah, untuk mengecek apakah benar atau tidak, I1 dan I2 bisa kita jumlahkan. Nilainya kan sama tuh, 30 sama 30. Nilai V-nya sama, V1, V2 sama dengan V, kan 3, R1 sama dengan, kebetulan R1-nya sama dengan R2 juga, nilainya pasti sama-sama 30. 30 tambah 30, 60. Jadi I sama dengan I1 tambah I2. Apakah benar? Benar. Itu cara ngeceknya. Oke teman-teman, untuk dasarnya begitu dulu.